Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali siang ini kita dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tadi, yakni salat zuhur berjamaah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjuti kajian hadis kita yang kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu wa rajulun allama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu. Rawahu Ibnu Asakir an Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita sudah maklum dan sudah mengetahui tentang siapa dan bagaimana sahabat yang bernama Anas bin Malik. Beliau salah seorang sahabat yang cukup dekat hubungannya dan cukup lama dengan Nabi Muhammad. Dari sejak remaja dia sudah ikut bersama dengan Nabi Muhammad. Dari sejak umur 10 tahun dia sudah berkhidmat kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun, dan pada saat itu Anas bin Malik kurang lebih umurnya 21 tahun. Jadi artinya cukup lama bersama Nabi, kurang lebih 11 tahun bersama Nabi. Makanya salah satu di antara sahabat yang menerima hadis yang cukup banyak adalah Sayyidina Anas bin Malik. Satu di antaranya hadis ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Kata Nabi, manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat. Siapa manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat? Kata Nabi, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya. Adalah seseorang amkanahu talabul ilmi fid dunya, yang dia memungkinkan, punya kesempatan untuk menuntut ilmu di dunia, falam yatlubhu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Itu satu. Jadi nanti orang yang seperti ini adalah orang yang sangat menyesal nanti pada hari kiamat.
ada kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Padahal kesempatannya ada. Kesehatannya menunjang, waktunya juga ada, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Maka nanti dia akan menyesal pada hari kiamat. Bukan sekarang. Ya, tapi nanti yaumul qiyamah. Yang kedua, hadis ini memberikan isyarat. Siapa yang menyesal itu? Wa rajulun allama ilman. Yang kedua, ada orang yang menyesal nanti pada hari kiamat adalah seseorang allamal ilman, yang mengajarkan ilmu. Kalau tadi, yang punya kesempatan belajar tapi nggak mau belajar. Ini wa rajulun allama ilman, yaitu seseorang yang punya kemampuan, yang punya ilmu tapi mengajarkan ilmu dia, ya, seseorang yang mengajarkan akan ilmu, fantafa'a bihi, yang bermanfaat ilmunya itu, man sami'ahu, bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang belajar kepada dia, dunahu, tapi bukan buat dia. Artinya dia tidak mengamalkan dan tidak memanfaatkan ilmu yang ada pada dirinya. Tapi orang yang mendapatkan ilmu malah justru bisa mengambil dan manfaat ilmu itu. Masya Allah. Dua ini gambarannya, Pak. Yang pertama, kita akan termasuk golongan orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Menyesal kenapa? Karena kita punya kesempatan di dunia belajar untuk menuntut ilmu, tapi tidak mau menuntut ilmu. Ilmu yang di sini yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang diperlukan kita untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu agama. Ya, ilmu yang bisa. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kemudahan, keselamatan di akhirat, juga harus dengan wa man aradahuma. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya, kebahagiaan dua-duanya, bahagia dunia, selamat akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Jadi nggak bisa terlepas dengan kehidupan, daripada kehidupan di alam dunia ini dengan ilmu. Islam amat sangat konsen tentang ilmu. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu harus dengan ilmu. Termasuk ibadah kita, Pak. Kalau ibadah yang kita kerjakan tidak dilandasi dengan ilmu, maka tidak akan diterima amal yang kita kerjakan. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Ruslan. Ada kitab namanya kitab Zubat Ibnu Ruslan. Di dalam kitab itu dijelaskan oleh beliau, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dikatakan di dalam kitab itu fakullu man bi ghairi ilmin. Maka setiap orang yang tanpa ilmu ya'malu, dia beramal. Dia beramal tanpa dilandasi dengan apa? Ilmu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka akan tertolak dan tidak diterima amalnya. Masya Allah. Jadi dia menyesal nanti. Ketika dia melaksanakan nanti yaumul hisab, pada saat itu ternyata ibadah-ibadah yang dia kerjakan, baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu zakat, haji, dan lain sebagainya, ternyata yang dia lakukan itu tanpa dilandasi dengan ilmu, sehingga akhirnya tertolak semuanya. Semuanya tertolak. Saya jadi teringat di tempat ini juga, Pak, saya tidak sebutkan namanya. Artinya mungkin ada, sudah lama mungkin itu, ada 7-8 tahun yang lalu kali di tempat ini. Selesai pengajian, kemudian dia bertanya kepada kita. Alhamdulillah dia sudah berumah tangga kurang lebih 15 tahun. 15 tahun berumah tangga. Kemudian dia punya anak 2. Ya, dia punya anak 2.
Nah kemudian alhamdulillah berjalan. Dan dia sudah umrah 2 kali. Sekali bersama istri, sekali lagi bersama keluarga. Dan dia sudah melaksanakan haji. Bagus nggak tuh? Haji sudah, umrah sudah, semuanya sudah. 15 tahun berumah tangga. Ada satu pertanyaan sama dia. Karena pada saat itu sedang menjelaskan tentang hadas kecil dan hadas besar. Ya, bagaimana cara kita mensucikan diri kita dari hadas-hadas tersebut. Kalau hadas kecil, itu cukup untuk mensucikannya, kita bersihkan, hilangkan itu najisnya, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat. Sah tidak? Sah tidak? Pipis misalnya. Ya, kalau pipis masuknya hadas kecil apa hadas besar? Hah? Kecil. Kemudian dia pengen sholat. Maka cukup dia mensucikannya, hanya sekedar dia bersihkan, dia istinja, dia membersihkan kotoran najisnya itu, kemudian dia berwudu, dia sembahyang. Tapi kalau hadas besar, malam dia berhubungan, ya. Kemudian kalau buat perempuan misalnya dia haid. Selesai dia haid atau selesai dia berhubungan, berarti dia dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil atau hadas besar? Besar. Nah, kemudian waktu dia mau habis berhubungan begitu, udah cukup. Dia mandi seperti baik biasa, kemudian dia wudu dan dia sembahyang. Tanpa dengan mandi wajib. Hanya mandinya mandi biasa saja. Nah, waktu itu kita lagi membahas tentang hal yang seperti itu. Makanya dia tanya kepada kita. Dia bilang, Pak Ustadz mohon maaf, saya 15 tahun, bla bla bla. Dia cerita semua, sebagaimana saya tadi sampaikan itu. Ternyata selama 15 tahun, dia berumah tangga. Kemudian dia melakukan segala sesuatunya itu. Dia ibadah, sholat, umroh, haji, dan segala macam. Selama 15 tahun, dia belum pernah mandi wajib. Selama 15 tahun, dia belum pernah mandi wajib. Karena dia tidak tahu tentang itu. Dia nggak paham tentang bagaimana tata cara melaksanakan mandi wajib. Dia pikir cukup berwudu. Udah, selesai. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan? Nah, fenomena ini, kejadian-kejadian seperti ini bukan sedikit, Pak. Terlalu banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang itu. Padahal dalam kajian ilmu, ya ini dia, ilmu fikih, yaitu ilmu yang mengajarkan kita untuk bagaimana supaya benar kita beribadah kepada Allah. Itu fikih namanya. Maka dalam fikih itu akan diatur aturan-aturan main dalam beribadah. Bagaimana syarat wajibnya, bagaimana syarat sahnya. Nah, itu yang mengatur itu adalah ilmunya, nama ilmu apa? Ilmu fikih. Yang mengatur bagaimana tata cara ibadah kita supaya baik dan benar, sah menurut agama. Kalau tadi hadas yang kecil untuk mensucikannya, ya, untuk mensucikannya cukup dia bersihkan, kemudian dia berwudu, dia sembahyang, sembahyangnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kalau dia dalam keadaan hadas besar, kemudian dia mandi biasa, kemudian dia wudu, kemudian dia sembahyang, sah tidak? Hah? Sah tidak? Halo? Assalamualaikum. Karena untuk membersihkan hadas besar tidak cukup hanya dengan apa? Tapi dengan mandinya yang bagaimana? Kan dia tadi mandi. Paham tuh maksudnya? Makanya di dalam Islam, terutama di dalam kajian ilmu fikih, mandi itu terbagi menjadi 2. Ada ghuslul adat,
ada ghuslul ibadah. Ada mandi adat. Mandi adat tuh mandi kebiasaan. Yang sehari-hari kita lakukan. Mohon maaf, izin. Tadi pagi mandi nggak ke sini? Halo? Mandi nggak? Mandi. Itu mandi adat tuh. Mubah saja. Mau mandi boleh, nggak mandi? Wah, gila juga dah kalau nggak mandi mah. Tapi secara hukum boleh nggak? Ya boleh aja. Artinya hukumnya mubah aja. Ntar pulang sore kita mandi, ya udah biasa mandi. Itu namanya mandi adat, mandi kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Nggak ada nilai apa wajib dan sunnahnya, tidak. Mubah saja itu. Makanya mau mandi boleh, nggak mandi juga boleh. Tapi dalam agama ada yang namanya, dalam Islam ini, ada yang namanya ghuslul ibadah. Mandi tapi bernilai ibadah. Mandi tapi bernilai ibadah. Artinya mandinya itu punya nilai ibadah. Nah, mandi yang punya nilai ibadah ini terbagi menjadi dua. Ada mandi yang nilai ibadah tapi sunnah hukumnya. Ada mandi yang ibadah tapi wajib hukumnya. Ada dua tuh. Ada yang sunnah, ada yang apa? Wajib. Nah, untuk mandi yang sunnah itu, ibadah yang sunnah itu bagaimana? Dan apa contohnya? Banyak hadis-hadis Nabi SAW. Besok nih, hari Jumat, disunahkan kita untuk mandi yaumul Jum'ah. Ya, sunnah kita. Hari Raya Idul Fitri, sunnah kita mau mandi Idul Fitri. Kalau kita punya rezeki, kita berangkat umroh, pengen melaksanakan ihram umroh atau ihram haji, sunnah kita mandi ihram namanya. Ya, saya doain biar pada pergi haji semuanya. Mudah-mudahan pada dibayarin semua. Saya juga mau kalau dibayarin. Amin aja dulu. Sorry ya. Nah, jadi artinya ini orang 15 tahun Pak berumah tangga, tapi dia belum pernah. Saya bilang, maksudnya, tapi mandi. Tapi saya nggak ngerti itu mandi wajib kayak apa. Tuh. 15 tahun. Sementara salah satu syarat sah sholat adalah bersih daripada najis dan bersih daripada dua hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Syarat sah sholat. Bukan syarat wajib sholat. Kalau syarat wajib sholat hanya 3. Muslim, baligh, berakal. Udah. Kalau 3 syarat ini ada, berarti orang itu wajib sholat. Muslim dia. Kemudian baligh dia. Kalau belum baligh walaupun muslim, nggak dosa, dia nggak sembahyang, nggak wajib. Padahal muslim. Anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, muslim bukan? Hah? Nggak sembahyang, nggak dosa. Kenapa? Syaratnya kurang, belum baligh. Tapi apakah orang yang muslim yang baligh itu jadi wajib sembahyang? Lihat dulu, ada syarat yang ketiga. Apa? Berakal. Muslim dia, baligh dia, tapi gila. Kalau dia nggak sembahyang, dosa nggak? Hah? Nggak dosa, gila. Dia nggak sembahyang, nggak dosa, Pak. Bulan Ramadan siang-siang ngerokok, dosa nggak? Kenapa? Gila. Makanya kalau ada orang yang nggak sembahyang, kita nggak usah suuzon dulu, Pak. Benar ini, mohon maaf ini, kita jangan berprasangka jelek dulu. Jangan kita bilang ahli neraka tuh dia, jangan. Iya, pelan-pelan aja. Gila kali, gitu aja udah selesai. Ya, karena syaratnya kurang. Makanya kalau jadi orang gila tuh enak.
Nggak dosa dia. Bahkan nanti yaumul kiamah nggak dihisap. Enak dia. Mau? Nggak, kalau mau saya bacain Fatihah nih. Nah, jadi harus dengan ilmu. Ternyata 15 tahun dia, astagfirullah, saya bilang, ya Rabb. Ya, saya bilang, ya udah, perjalanan sudah berjalan. Betul? Iya. Mudah-mudahan ini ma'fu anhu, dimaaf, tinggal kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, terus kita lanjutkan ibadah kita, semakin bertambah, semakin bertambah. Lalu apa perbedaannya? Nah, ilmu di sini, Pak. Kalau ilmu tadi mandi dibagi dua, ada yang sifatnya adat, kebiasaan, yang mubah, yang boleh-boleh saja, mau mandi boleh, enggak mandi juga. Tapi kalau ini ada mandi yang nilainya ibadah, yang sunnah dan yang wajib, dia terikat dengan aturan. Insya Allah mandinya itu punya nilai ibadah. Kalau dia ibadah, berarti dia punya nilai pahala di hadapan Allah. Tapi ada yang sunnah hukumnya, ada yang wajib hukumnya. Yang sunnah dan yang wajib, di dalam aturan mandinya sama. Hanya dua hal. Yang wajib dikerjakan buat mandi ibadah. Baik itu sunnah maupun yang wajib. Hanya dua, Pak. Apa? An-niyah. Yang pertama, harus ada apa? Niat. Sebab Nabi pesan, innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu tergantung daripada niat kita. Jadi harus ada niat. Kalau seandainya dia mandi, kemudian seperti tadi dia bilang, saya mandi sebagaimana mandi biasanya. Sekalipun dia mandi, Pak, wah, semua pakai sampo. Bahkan samponya 1,5 botol. Dia pakai botol sabun yang mau segala. Kira-kira, Pak, mohon maaf, kalau ada orang yang mandi seperti itu, pakai sabun, pakai sampo, semuanya dia bersih. Bersih atau tidak? Bersih atau tidak? Bersih secara fisik. Bersih fisiknya. Tapi secara hukum belum dikategorikan sebagai bersih. Karena dia belum menggugurkan, mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya itu. Makanya dia harus niatkan. Saya niat mandi wajib karena Allah. Cukup segitu doang. Kali kalau pakai bahasa Arab nggak bisa. Cukup pakai bahasa Indonesia. Allah ngerti nggak? Allah paham nggak? Paham. Yang penting ada di niat kita, ada di hati kita. Saya niat mengangkat hadas besar yang ada pada diri saya. Karena junub lillahi ta'ala. Dah, jadi udah. Selesai. Itu mandi wajib. Begitu juga mandi sunnah. Besok nih, mau sembahyang Jumat. Bapak besok mau sembahyang Jumat, jam 10 nggak usah pulang dulu ke rumah mandi, jangan. Kejauhan soalnya kalau. Iya, nggak mungkin kita pulang dulu dari kantor ke ini. Lalu bagaimana? Kan afdolnya mau sembahyang baru kita mandi. Mau di kantor kan nggak mungkin kita mau mandi, betul ya? Iya. Sekarang bagaimana? Boleh dari sejak awal. Sebelum berangkat besok ke sini ke kantor kita, di situ kita sudah mandinya kita pakai niat. Maka mandi kita mempunyai nilai ibadah. Yang kedua, syarat dan rukun daripada orang yang membersihkan hadas besar dan hadas kecil itu, mandi sunnah ataupun mandi yang wajib itu, yang pertama an-niyat, yaitu niat. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i. Dia harus mampu meratakan seluruh badannya dengan air. Jadi ketika air pertama jatuh dari shower kita itu, air jatuh ke tubuh kita, atau gayung yang jatuhin air ke kita itu, di situ kita mulai masuk niat. Saya niat mandi wajib karena Allah. Dah. Kemudian kita bersihkan semuanya, sela-selanya itu, ya, kita bersihkan tubuh kita. Wa ta'mimul badani bil ma'i, diratakan itu badan kita dengan air. Ini kelihatannya sepele, ini urusan, Pak. Cuman gara-gara gini ibadah kita semuanya nggak diterima. Karena kita masih dalam kategori hadas. Orang yang hadas besar, jangankan untuk sholat. Bukan hanya sekedar tidak sah sholatnya,
Tapi kalau ada orang yang hadas besar dia melakukan sholat, berarti dia melakukan satu perbuatan dosa yang besar. Bukan hanya tidak sah nih sholatnya, tapi malah dia berdosa melakukan itu. Nah, tawaf, umroh, haji, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrahmu karena Allah. Bohong orang bisa sempurna ibadah haji dan umrahnya kalau dia tidak mengerti tentang tata cara daripada pelaksanaan haji dan umrah. Bohong. Harus mengerti tentang kaifiatul haji wal umrah. Dan salah satu di antaranya yang rukun tidak boleh tidak dikerjakan oleh orang yang umrah dan haji adalah tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran? 7 putaran. Itu rukun, Pak. Rukun ini amalan di dalam ibadah haji yang tidak boleh tidak dikerjakan. Harus dikerjakan. Tidak sah kalau dia tidak kerjakan. Dan dia tidak bisa digantikan dengan orang lain. Nah, tawaf yang dia kerjakan misalnya, seandainya dia mengerjakan tawaf. Nah, salah satu syarat sah tawaf itu harus dalam keadaan bersuci. Harus dalam keadaan berwudu. Tidak boleh dalam keadaan najis dan tidak boleh dalam keadaan ada hadas. Nggak boleh. Nggak sah tuh tawafnya. Kalau dia melakukan itu. Ya. Sa'i jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dalam keadaan tidak berwudu masih boleh. Sa'i. Wukuf di Padang Arafah itu puncak haji. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Padang Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah itu puncak haji. Kalau seandainya ada orang haid dia melaksanakan ibadah haji, sah wukufnya walaupun haid. Tapi tidak dengan tawaf. Tawaf harus dalam keadaan bersuci. Kata Nabi, at-tawaf kas-sholah. Tawaf itu seperti sholat. Semen bedanya kalau tawaf itu boleh berbicara, minum masih boleh, makan masih boleh, tawaf. Tapi kata Nabi sebaik-baiknya ucapan ketika kita melaksanakan haji, terutama melaksanakan ibadah tawaf adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan yang paling utama dalam ibadah haji. Mau tawafnya, mau sa'inya, mau semua itu yang paling utama. Terutama di dalam tawaf, itu kalimat yang ini. Nah, jadi tawaf dalam keadaan hadas besar. Ini udah haji dia, udah umrah 2 kali. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Paham maksud saya ini? Bagaimana dengan amalnya? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Maka menyesal nanti orang yang tidak mau menuntut ilmu. Nyesel dia, bukan di sekarang. Bukan dia nggak sembahyang. Tapi mungkin sembahyang yang dia lakukannya tanpa dengan ilmu. Bukan tidak ibadah. Buktinya tadi. Kalau bicara ibadah, haji. Sekali dia. Umrah udah 2 kali dia. Sembahyang tiap hari dilaksanakan. Gitu. Kita yang hidup di kota metropolitan seperti ini, kemudian kita beralasan kita tidak tahu. Maaf, nggak diterima, Pak. Alasan itu nggak bisa diterima. Kalau kita beralasan tidak tahu tentang itu. Kenapa? Karena informasi begitu mudah kita dapatkan. Kecuali kita tinggal di atas gunung. Kemudian di atas gunung ada pohon. Di atas pohonnya kita, Pak. Artinya kalau kita di sana sendirian, gak ada informasi, wajar kita bilang, gak tahu. Lah sementara kita tinggal di kota yang seperti ini. Informasi dakwah, maaf nih, jujur. Informasi dakwah sampai gak ke kita? Sampai gak ke kita? Sampai. Mau alasan apa kita? Di TV ada. Betul? Di radio ada. Tapi radio sekarang udah gak ada kali. Iya. Semuanya ada. Dunia media dakwah begitu luar biasa. Tiap hari kita bisa lihat.
Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa. Sebagaimana Allah tidak memberikan alasan nanti pada hari kiamat. Kalau kita alasan, ditanya nanti, kenapa kamu tidak ibadah? Kenapa kamu tidak sholat? Maaf ya Allah, saya sakit. Sakit apa? Jadi kamu tidak? Saya sakit stroke, ya Allah. Stroke berat nggak Pak? Halo? Nggak, stroke berat nggak? Ya berat lah. Segerobak aja berat, apalagi stroke. Terus dengan alasan begitu jadi nggak sembahyang, Allah terima. Demi Allah, nggak diterima sama Allah. Kita beralasan bahwa kita, kenapa nggak sembahyang, sakit. Malah diomelin sama Allah. Kamu baru segitu aja. Sakit seperti itu, kamu nggak mau sembahyang, kamu nggak mau sujud. Kamu nggak lihat itu hambaku Ayub? Betapa menderitanya dengan sakitnya dia. Dan tidak ada penyakit yang lebih parah daripada parahnya penyakit siapa? Ayub. Tapi separah-parahnya dia masih tetap ibadah kepadaku, kata Allah. Ente. Tapi Allah nggak ngomong ente sih. Ente. Baru segitu aja, stroke aja kagak mau sembahyang. Emang nggak bisa bergerak sih tangannya Pak? Nggak mau sembahyang. Yang rokok kuat banget ya. Ilah Allah. Nggak ada alasannya. Sama, kenapa kamu nggak tahu? Ya, saya nggak belajar. Salah. Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat. Siapa? Rajulun, seseorang. Amkanahu talabul ilmi fid dunya. Yang dia punya kemungkinan, punya kesempatan, punya peluang, punya waktu untuk menuntut ilmu. Tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Padahal kesempatan ada. Nih, kita mungkin nggak bisa karena pulang sore, pulang malam kadang-kadang. Tapi alhamdulillah, inisiatif dari pimpinan menghidupkan ini majelis, masya Allah, luar biasa. Ya, diajarkan. Wah, saya nggak bisa kalau hari Kamis, kan bisa hari Senin. Betul nggak? Halo, woi. Habis saya Senin juga kadang-kadang suka sibuk banget. Karena dari Rabu. Alasan aja loh. Gitu. Kan ada itu semuanya. Kasih kesempatan, sisihin waktu kita Pak untuk itu. Demi Allah. Mungkin kalau untuk bicara pinter sih kayaknya. Kalau kita sekarang mau belajar untuk pinter, udah terlambat kali kayaknya. Ya paling nggak bisa gugurin dosa kita dah. Insya Allah kalau mau pinter-pinter banget sih kayaknya kagak tahu. Seminggu sekali. Mau pinter bagaimana? Iya seminggu sekali. Mana ustadznya datangnya jarang banget lagi. La ilaha illallah. Insya Allah nih. Saya besok mau umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Nah jadi orang yang menyesal itu nanti adalah orang yang punya kesempatan belajar. Tapi dia tidak mau belajar. Kenapa? Karena semua rangkaian ibadah kita harus dilandasi dengan apa? Ilmu. Harus dengan ilmu. Gak diterima amal kita Pak. Main item doang tuh jidat. Tapi sembahyangnya kagak pakai ilmu. Kalau timbang item doang mah gampang. Makanya gak bisa Pak. Enggak. Harus dengan ilmu semuanya. Bukan dengan ngeliatin guru. Sembahyang bukan ngeliatin guru, walaupun boleh, tapi tidak menjadi satu dasar utama. Tahu-tahu guru sembahyang, misalnya kita liatin guru, kita fanatik, Allah, begini sembahyangnya. Misalnya, besok kita turutin. Kita tanya sama guru, maaf dah saya jadi ngebutin guru, begitu. Kenapa? Guru sembahyang begitu. Maaf, saya begini bukan, ada bisul di sini. Nah, kan bukan berarti karena ilmu itu. Nggak paham nggak maksudnya nih? Iya. Jadi harus dengan ilmu. Bagaimana ngangkat tangan dalam sembahyang itu sunnah hukumnya. Ini gara-gara ini ribut orang.
Yang wajib itu takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya yang wajib. Kalau angkat tangannya sunnah. Ada 4 tempat yang disunahkan kita mengangkat tangan. Allahu Akbar, indah takbiratul ihram. Itu satu. Yang kedua, indah ruku, ketika ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, angkat tangan. 2. Yang ketiga, indal i'tidal. Ketika bangun, Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan lagi. 3. Yang keempat, kita disunahkan mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal mau ke rakaat yang keberapa? Yang ketiga. Tuh di situ doang. Enggak semuanya harus ini. Disunahkan kita. Ada aturan mainnya. Ini kita enggak kaku dengan pendapat kita. Angkat tangan itu wajib. Ini, itu, dan segala macam. Wah, macam-macam. Pas di Mekah, kita sembahyang. Lihat. Ada orang sembahyang. Enggak diangkat tangannya. Ada enggak? Emang udah sono? Udah. Ada orang sembahyang. Imam Maliki, mazhab Maliki enggak pakai ngangkat tangan, Pak. Sembahyangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita baru ngaji 2 minggu ngelihat begitu. Kagak sah lu sembahyang lu begitu. La ilaha illallah. Baru 2 minggu ngaji udah ngomelin orang. Jangan. Nah, jadi harus dilandasi dengan apa? Ilmu, belajar ilmu. Nanti maka mudah-mudahan ada materi kajian fikih. Insya Allah kita belajar yang sederhana aja dah. Sekarang nih kalau kita ditanya, maaf nih Pak, maaf. Tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Salah satu syarat sah sholat. Salah satu syarat sah sholat menurut Imam Syafi'i, dia harus mengetahui tentang bagian-bagian yang wajib di dalam sembahyang. Bagian yang wajib di dalam mana? Yang rukun sholat. Bagian yang wajib dalam sembahyang ada berapa? Dia harus bisa bedain mana yang wajib, mana yang sunnah. Enggak boleh yang sunnah dibilang wajib, yang wajib dibilang sunnah. Enggak boleh. Enggak sah menurut Imam Syafi'i. Mengetahui bagian yang fardu wajib di dalam sembahyang sebagai syarat sah sholat. Enggak sah kalau dia enggak ngerti. Mas, itu yang namanya ruku, hukumnya apa ya? Gelap. Dia enggak tahu. Berarti dia nggak ngerti ruku itu wajib atau sunnah. Itu kalau yang namanya baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi waktu ruku itu wajib apa sunnah ya? Dia nggak tahu tentang yang begitu. Wajib kali. Sunnah dibilang wajib. Yang wajib dibilang sunnah. Karena dia nggak. Padahal Imam Syafi'i bilang syarat sah sholat harus tahu itu. Yang jadi masalahnya sekarang kita udah tahu apa belum? Ya, insya Allah. Kalau melihat dari tampangnya sih ahli ilmu semua ini mah. Insya Allah. Udah ahli ibadah semua. Udah surga semua ini, insya Allah. Nah, jadi yang kedua, terakhir, udah 2:30. Ya, yang terakhir, orang yang nyesel nanti pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang punya kesempatan belajar tapi tidak mau belajar. Padahal waktunya ada, badannya, duitnya ada. Nah, yang kedua katanya, kata Nabi ini, siapa? Warajulun. Yang nyesel adalah seseorang, allama ilman, yang telah mengajarkan orang akan ilmu, yang fantafa'a bihi man sami'ahu minhu, kemudian bermanfaat ilmunya itu buat orang lain, tapi tidak buat diri dia. Malah justru yang mengajarkan ini bertolak belakang dengan ilmu yang ada. Nauzubillah. Gitu. Masya Allah. Makanya orang yang berilmu kan disebutnya ulama. Ulama itu kata Nabi 2. Ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya, yang wajib kita ikutin itu adalah ulama akhirat yang bisa menuntun kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Cuman yang jadi masalahnya susah ngebedainnya. Betul ya? Sorbannya sama. Semuanya sama. Gitu. Pak, pegang tasbih kadang-kadang.
Gitu. Sementas be di sini kalkulator, Pak. Mani piro nih? 12. Astagfirullahaladzim. Nah, jangan sampai hal yang seperti itu, ya. Jadi dua hal ini kita jangan sampai menjadi manusia yang menyesal nanti di mana? Nah, sisihkanlah waktu kita, ya, sesempat-sempatnya. Paling tidak kita belajar. Nabi saja yang menguasai ilmu dunia dan akhirat, beliau pernah memberikan isyarat. Andai kata di dalam satu hari aku tidak mendapatkan ilmu, berarti hari itu tidak ada keberkahan buat diriku, kata Nabi Muhammad. Andai kata aku satu hari tidak mendapatkan apa? Ilmu, berarti aku tidak hari itu bagiku bukan hari yang membawa keberkahan buat diriku. Masya Allah. Satu hari nggak ngaji berarti hari itu nggak. Satu hari nggak ngaji berarti hari itu nggak berkah. Ini udah 2 bulan nggak ngaji. Tenang, yuk tuntut ilmu, mumpung kita diberikan kesempatan, ada waktu untuk kita bersama-sama dikasih oleh para pimpinan kita di sini, manfaatin kita. Mungkin pulang sudah kemalaman, capek dan lain sebagainya, ya tidak sempat mengaji di lingkungan kita. Manfaatnya di sini untuk menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.